Alasan Rian Maulana gelar pesta perceraian hingga viral. Pria Lampung gelar pesta perceraian, viral di media sosial. Sosok pria gelar pesta perceraian ini diketahui bernama Rian Maulana. Rian merupakan warga Pekon Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Pesta perceraiannya viral di media sosial. Alasan Rian menggelar pesta perceraian pun ramai jadi perbincangan publik. Ada yang menyebut Rian hanya bikin heboh atau cari sensasi. Kepada Tribun Lampung, Rian menceritakan alasannya gelar pesta perceraian. Dalam pesta yang diadakan di halaman rumahnya tersebut, ia sengaja membuat undangan dan merancang acara yang digelar pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Dalam acara itu, Rian mengundang keluarga besar, sahabat dan orang-orang terdekatnya. Bahkan, kata pemuda berusia 28 tahun itu, acara yang juga menampilkan hiburan musik itu menyebut tidak diperbolehkan tamu undangan untuk membawa amplop. Dia beralasan karena, dengan membawa amplop dapat merubah esensi dari acara tersebut. Saya ingin acara ini jadi sarana menebar rasa bahagia saja, takutnya beban kalau datang ngasih amplop, tuturnya, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Rian menyebut, viralnya acara dirinya tersebut dari para tamu undangan yang membagikan pada pesta acara itu. Ya, viralnya dari yang nge-share di sosial media kayak Instagram atau TikTok, jawabnya. Dia tak menyangka acara pesta perceraian atau divorce ini bisa viral. Awalnya saya pikir kalau viralnya sebatas lokal saja, rupanya sudah sampai luas, nasional, juga ya, ungkap Rian. Masih kata Rian, selain diisi dengan hiburan, para tamu juga dihidangkan dengan berbagai makanan untuk dinikmati sebagai penyambung silaturahmi. Pria yang berprofesi di bidang ini menyebut, pesta perceraian ini digelar sebagai permohonan maaf kepada keluarga, selain itu juga untuk kepuasan pribadi. Artinya itu terjadi karena saya merasa sudah berdamai dengan keadaan dan diri sendiri secara pribadi, ungkapnya. Rian menjelaskan, dirinya tak terinspirasi dari siapapun menggelar pesta perceraian. Enggak ada inspirasi, itu dasarnya dari hati sendiri, jelasnya, dikutip dari Tribun Lampung. Diakuinya, sebelumnya keluarga sempat merasa keberatan. Keluarga sempat keberatan karena acara itu kan seperti buang-buang uang, paparnya. Tetapi menurutnya, uang tidak masalah untuk melakukan pesta tersebut selagi merasa puas dan tidak menyenggol salah satu pihak. Karena yang terpenting bagi saya untuk hiburan di sini saja, ungkap pria berusia 28 tahun itu. Saat disinggung budget acara, Rian tak menjawab secara rinci jumlah nominalnya, tetapi berkisar puluhan juta. Bang, perkenalkan diri, Bang. Ya, perkenalkan, nama saya Rian Maulana. Oke, Bang, kemarin kan ada viral banget nih, Bang, soal pesta perceraian nih. Gimana sih, Bang, kok bisa melakukan pesta perceraian? Kan itu jarang terjadi, Bang, di Indonesia. Ya, itu terjadi karena mungkin dari diri saya tuh kayak sudah berdamai lah dengan keadaan, sudah berdamai dengan keadaan dan sudah istilahnya yang tadinya saya dengan keluarga tuh kurang mendengar saran, kurang mendengar masukan dari keluarga. Cuman setelah saya jalan sendiri, kurasa setelah dijalani mungkin keputusannya mungkin kurang tepat gitu. Saya tidak mendengar saran dari keluarga itu mungkin kurang tepat. Maka dari itu ini bentuk permintaan maaf saya kepada keluarga besar, mengadakan acara hiburan seperti ini tujuannya cuma untuk kumpul keluarga aja, senang-senang kayak gitu. Oke. Sebelumnya kenapa sih, Bang, memang memutuskan ini, apa selain dari pihak keluarga, dan memang Abang punya inspirasi tentu untuk penyelenggaraan acara ini? Oh, nggak ada inspirasi. Nggak ada, memang ada dari hati sendiri. Iya. Itu. Oke. Kalau untuk respon pertama kali keluarga, Bang, pengen buat acara kayak gini, apa sih? Respon pertama kali keluarga, sebenarnya keluarga awalnya tuh agak bilang yang sayang uangnya gitu, nggak usah gitu. Cuman kan kalau saya tuh melakukan sesuatu yang penting bikin saya bahagia dan memang uangnya ada gitu, ya sudah saya lakukan gitu. Yang penting saya juga nggak menyenggol pihak sana gitu. Yang penting hanya hiburan di sini aja. Boleh nggak, Bang, diceritain berapa tuh budget untuk menyelenggarain acara? Adalah kalau itu mungkin puluhan, ratusan, iya. Puluhan ya. Dan untuk persiapannya sendiri, Bang, dari rencana sama hari H itu lama nggak sih, Bang? Atau mikir-mikir dulu gitu? Persiapan enggak sih, palingnya cuma ngontak vendor-vendor yang ada di sini kayak mungkin dekor, panggung, rigging dan lain-lain, kontak terus menentukan tanggalnya kosong, ya sudah di DP gitu. Berarti berjalan. Berarti setelah dari masa cerai, lalu untuk sampai ke acara ini
nggak berlangsung lama ya bang, nggak terlalu lama ya. Saya menikah kan 3 Maret tuh mas, 3 Maret sampai saat ini berarti ya terhitung berapa itu, Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan sekitar. 3 bulan berarti udah rencana itu dari setelah Maret ya, Maret kesini ya. Ya kalau Maretnya belum kan, Maretnya belum masih baru ini kan, mungkin ya 1 bulan setelah menikah tuh mungkin kan sudah ada apa ya, sudah ada indikasi untuk berpisah, makanya mungkin ya sudah. Lalu setelah menyelenggarakan acara ini ada nggak rasa kepuasan yang memang apa ya yang abang ingin utarakan gitu? Itu tadi bang, saya melakukan apapun yang bikin saya bahagia kayak gitu. Artinya ya kalau ya, kepuasan ya sudah puas. Ada reaksi nggak bang dari teman-teman dari pihak wanita ke abang atau pihak keluarga langsung gitu? Dari pihak keluarga reaksinya, kalau keluarga saya positif semua mas, mendukung apapun yang saya lakukan gitu. Kalau dari pihak wanita gimana? Dari pihak wanita saya kurang mantau kalau itu mas. Saya nggak terlalu melihat sosial media. Tapi nggak ada hubungan langsung ya ketika ada acara ini kok bisa viral terus dihubungi secara personal? Pihak siapa? Pihak keluarga atau mantan istri? Pihak sana menghubungi sini gitu? Nggak ada. Nggak, berarti udah lost kontak ya? Iya. Oke. Terus kalau untuk anak punya bang? Anak belum. Belum ya? Belum punya. Jadi sudah berapa lama bang nikah? Dari 3 Maret. Dari 3 Maret. Iya. Kenapa sih kok bisa cepet gitu bang? Ya mungkin udah bukan jodohnya bukan aja. Jodohnya. Udah bukan jodohnya. Oke. Berarti dasarnya karena bukan jodoh jadi nggak ada dendam gitu ya bang ya? Nggak ada. Satu kabupaten, satu kota bang? Mantan dengan mantan. Satu kabupaten. Oke. Kalau misalnya ketemu gimana bang? Kira-kira bang? Kalau ketemu di jalan gitu maksudnya? Atau ketemu di mana gitu? Soal biasa aja. Jadi nggak ini. Karena sudah berdamai itu tadi mas. Jadi pihak keluarga udah pernah ketemu bang? Aku nggak tahu. Nggak. Oke bang, terakhir nih. Kan udah viral nih bang di seluruh Indonesia. Abang kaget nggak sih pertama kali lihat ini? Kaget dengan keviralannya itu ya kaget lah. Mungkin kalau menyangka untuk viral paling ya lokal tadinya paling cuma di sini aja gitu. Nggak nyangka kalau misalkan viralnya sampai ya mungkin satu Indonesia kayaknya mas ya. Iya. Nggak nyangka ya. Oke. Tapi saat kemarin datang undangan tuh teman-teman dari kampus, teman-teman dari rekan kantor datang semua ya? Datang semua. Bahkan ya ada yang belum keundang gitu, banyak yang belum. Tapi ngucapin selamat juga ya. Tuh menariknya tuh kalau di dalam undangan itu nggak boleh ini ya, nggak boleh ngirim amplop bang ya. Iya, benar. Kenapa tuh bang alasannya bang? Ya karena nanti apa ya? Ya nanti orang datang ke sini mungkin dengan beban untuk ngamplopi juga kan, jadinya nanti nggak pure bahagia gitu. Saya pingin semua orang tuh datang ke sini ya cuma makan-makan gitu, menikmatin hiburan dan lain-lain. Sukarela aja ya bang ya. Sukarela aja. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Nyampe sore selesai acara.